Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 2 kelas 8E ingin membuat podcast tentang tata tertib. Selamat menonton. Hai guys, selamat datang di Adik-adik Podcast yang bertema tata tertib. Kita bersama Pak Agung sebagai narasumbernya. Perkenalkan, nama saya Devi Nuria Lestari sebagai host dan rekan saya Rizka Indah Dwiningsih. Kita tidak hanya bertiga, kita ditemani oleh perwakilan siswi sebagai Pendapat dari siswa-siswi lainnya. Saya Melati Putri dan rekan saya. Dan saya Salsabila Zahra. Oke, kita mulai saja. Ini bisa diambil. Di sekolah SMP 1 ini sangat-sangat diwajibkan seluruh siswanya harus selalu memakai sepatu warrior, tidak boleh bebas. Kerudung bagi siswi harus ada logo SMP 1 dan potongan rambut bagi putra harus sesuai. Padahal semua itu tidak mengganggu pelajaran sama sekali. Oke, ya. Itu masuk dalam tata tertib ya, sesuai dengan tema podcast kita kali ini, tata tertib. Kenapa harus seragamnya, sepatunya, kemudian model jilbabnya, model potongan rambutnya sama. Oke, bisa dilihat kita latar belakang kita ketika masuk, siswa-siswi masuk ke SMP 1 Simo itu kan beragam, ya kan? Ada yang dari MI, ada yang dari SD. Latar belakang sosialnya juga macam-macam. Ada yang bapaknya tentara, ada yang bapaknya pedagang, ada yang bapaknya tani, ada yang keluarganya pegawai. Itu macam-macam. Ketika sudah masuk ke SMP 1 Simo, tujuannya adalah satu, kita seragamkan. Ketika kita berawal dari beragam, masuk ke dalam SMP 1 Simo, kita menjadi seragam. Seragam tidak mengenal perbedaan. Kita semuanya haknya sama, siswa-siswi di sini. Jadi sing putrane Pak Polisi dengan putrane Pak Tani, sepatunya sama. Kemudian seragamnya juga sama, putrane tentara dengan putrane pedagang, jilbabnya juga sama. Yang latar belakangnya dari tadi MI dan SD sekarang tidak ada lagi, tapi sekarang adanya adalah SMP 1 Simo, maka potongannya sama. Ketika keluar bukan lagi dari SD ini, MI ini, bukan lagi dari putrane Pak Iki, putrane Pak ini, putrane Pak pedagang, putrane Pak Tani, tapi semuanya siswa-siswi SMP 1 Simo. Oleh karena itu kita diseragamkan. Selain tujuannya untuk menseragamkan, juga melatih kedisiplinan tadi. Dari kata tata tertib, tata itu berarti untuk menata. Tertib itu untuk mengatur, menata dan mengatur biar menjadi tertib, tidak seenaknya sendiri. Kalau nanti dibiarkan, yang orang tuanya mungkin mempunyai penghasilan agak berlebih, datang ke sekolah dengan sepatu yang macam-macam. Iki lho, sepatuku regone sakmene. Nah, kan bisa jadi pameran. Sedangkan temannya yang mungkin keluarganya hanya penghasilannya pas-pasan, sepatunya mau kuat belinya sepatu-sepatu yang biasa. Ketika datang ke sekolah mungkin akan terjadi minder, perasaan minder. Sehingga untuk menghilangkan hal-hal tersebut, sekolah mengadakan itu tadi, tata tertib dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan. Oke, itu ya, sepatu. Oke, lanjut. Oke, jadi jawaban Pak Agung, perwakilan dari siswi, bagaimana pendapatnya? Ya, benar sih yang dikatakan Pak Agung tadi. Kita lanjut aja ya Pak ya. Oke, lanjut. Oke, kita jeda dulu karena ini lagi azan asar. Bisa diminum dulu Pak Agung. Oke. Saya tanya ya Pak. Oke. Lalu, semisal ada seorang murid yang dihukum karena melanggar tata tertib, kemudian ia melaporkan tindakan tersebut terhadap orang tuanya, dan orang tua tidak terima, bagaimana Pak Anggu menanggapi sebagai guru? Oke, gini ya. Kalau kita melihat permasalahan apalagi masa-masa saat ini, banyak sekali ya kasus siswa yang kurang tertib, mungkin kemudian ada sedikit tindakan dalam tanda kutip, kalau dari sekolah itu justru tindakan itu untuk mendisiplinkan dengan sedikit ketegasan, tanda kutip ketegasannya. Tapi mungkin bagi sebagian orang menganggapnya itu suatu kekerasan, bahkan menyinggung, ini termasuk melanggar HAM dan lain sebagainya. Orang tuanya ada yang tidak terima dan lain sebagainya. Ketika orang tua itu datang ke sekolah, sebelum mereka datang, beliau-beliau orang tua itu datang, setiap ada program dari sekolah pasti sudah disampaikan bahwa sekolah itu mempunyai tata tertib.
di mana tata tertib itu akan disampaikan ini ketentuannya, termasuk ketika siswa baru, penerimaan peserta didik baru, di situ kan sudah disampaikan ketentuannya untuk menjadi pelajar di SMP 1 Simo. Sepatu ketentuannya harus sekian, potongan rambut sekian, sudah disampaikan di awal. Jadi ketika ada orang tua yang tidak terima istilahnya dalam kegiatan yang untuk mendisiplinkan siswa tadi, itu jelas-jelas mungkin orang tuanya belum memahami tentang hal itu, sehingga diperlukan lagi dari sekolah akan memberikan pemahaman ulang, termasuk kita akan menyampaikan tata tertib yang ada di sekolah ini berlaku untuk siswa, akan kita sampaikan ke orang tua. Oleh karena itu, antisipasi sebelum sampai ke situ, di SMP 1 Simo kan juga dibentuk grup WhatsApp untuk wali siswa, orang tua, paguyuban orang tua, di mana di situ semua informasi termasuk ketentuan-ketentuan. Seperti satu contoh kemarin, ketika pada masa pandemi, siswa harus datang jam sekian, harus mengenakan protokol kesehatan yang ketat dan lain sebagainya juga disampaikan. Kalau memang tidak mengenakan protokol kesehatan yang ketat, pasti akan diminta untuk pulang. Satu contoh, harus wajib bermasker pada saat pandemi kemarin puncak-puncaknya. Ketika datang tidak bermasker, pasti diminta pulang. Dan orang tuanya akan dihubungi, karena memang ini termasuk pelanggaran. Nah, oleh karena itu termasuk dalam tata tertib pun juga seperti itu. Ketika putra-putri atau peserta didik ini melakukan pelanggaran, kita tidak serta-merta, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah di SMP 1 Simo khususnya, tidak serta-merta langsung memberikan punishment atau hukuman, tapi pasti diberi peringatan. Satu contoh, setelah upacara bendera Senin dikumpulkan dulu, diberi pengarahan. Yang model potongan rambut belum sesuai, yang sepatu belum sesuai, biasanya dibuat pasukan khusus. Setelah upacara diberi pembinaan khusus, diberi jeda waktu untuk minggu depan atau 2 hari lagi harus bisa menyesuaikan, dan itu pasti disampaikan ke orang tua, sehingga hal ini akan membuat meminimalisir apabila ada orang tua yang tidak terima. Dan yang jelas dari sekolah tidak punya tujuan kekerasan ataupun untuk pelanggaran atau apapun. Tujuannya adalah serta-merta mendidik, menata untuk menjadi teratur. Ketika nanti sudah mulai tertata dan teratur dengan sendirinya, sikap kedisiplinan itu akan terbentuk dan tertanam dalam jiwa para peserta didik di SMP 1 Simo. Oke? Apakah ada pendapat dari Warum? Ya benar sih Pak, biar jadi kebaikan bagi siswa. Yes. Yang jelas orang tua juga pasti akan diberitahu hal-hal tersebut. Bisa dilanjut, Indah? Kok rada tegang sambil senyum gitu loh. Jika Pak Agung melihat murid berpacaran di lingkungan sekolah, apa tanggapan Pak Agung? Sedangkan sekolah sudah memberi teguran untuk tidak pacaran di lingkungan sekolah. Oke, ya. Memang fenomena saat ini baik itu perilaku menyimpang, kemudian kekerasan ataupun aktivitas pelanggaran terhadap hukum pun sekarang di masa saat ini kan banyak yang kasus-kasus viral gitu ya. Itu kan banyak yang melibatkan anak, sehingga ada istilah anak berkonflik dengan hukum, kemudian anak masuk ke dalam kasus ranah hukum, termasuk anak melakukan perilaku menyimpang. Salah satu contohnya pacaran. Sebetulnya pacaran itu ya tidak dipungkiri, setiap manusia itu kan sifat manusiawi, pasti punya rasa ketertarikan antara lawan jenis. Baik yang putra tertarik yang putri, yang putri tertarik yang putra, itu jelas manusiawi. Tapi ketika bagi pelajar masih dalam masa-masa belajar, masa-masa menuntut ilmu, sebetulnya belum saatnya. Nah, di SMP 1 Simo pun juga memberikan peringatan dan dimaktubkan dalam tata tertib tegas, dilarang pacaran, baik itu di lingkungan sekolah ataupun di luar. Kalau di luar lingkungan sekolah memang waktu lebih banyak dengan keluarga, mungkin keluarga yang akan lebih banyak mengontrol aktivitas kalian. Tapi kalau tadi di sekolah sudah tertangkap basah pacaran, sudah diberitahu bahwa ini termasuk pelanggaran, nanti juga akan diinformasikan ke orang tua. Bahkan sekolah juga tidak segan-segan akan mendatangkan orang tua. Kalau memang sudah diberi teguran berulang kali tapi tetap masih diulangi lagi, kita sampaikan ke orang tua bahwa ini sudah diberikan teguran berulang kali dari sekolah. Apabila memang sudah istilahnya ora betah untuk tidak pacaran, nanti akan kita kembalikan ke orang tua.
Apakah mungkin orang tua akan, oh ya udah Pak, anak saya memang sudah pengennya istilahnya merit mungkin atau menikah, langsung bisa diambil. Bahkan mungkin bisa dicarikan sekolah yang mungkin tidak mempunyai tata tertib seperti yang ada di SMP 1 Simo. Yang jelas kalau di SMP 1 Simo, perilaku seperti itu kita memang lakukan pelarangan. Bahkan termasuk karena apa? Dari hal pacaran tadi bisa memicu perbuatan-perbuatan menyimpang, bisa memicu sampai sesuatu hal yang tidak diinginkan, sampai menggagalkan cita-cita dari para peserta didik, khususnya SMP 1 Simo. Sehingga kembali lagi, ketika sudah diberi peringatan, sudah diberi sanksi dari sekolah, masih diulangi lagi, nanti akan dikoordinasikan dengan orang tua masing-masing. Sehingga bagaimana enaknya kita tawarkan dengan orang tua, karena mungkin sudah tidak bisa dikendalikan di sekolah, begitu. Saya boleh bertanya, Pak? Oke. Bagaimana Pak Agung jika melihat siswa-siswi di SMP Negeri 1 Simo ada yang berpacaran? Apa tindakan Pak Agung yang dilakukan? Apakah mendapat sanksi atau hukuman yang berat? Gimana? Oke, sesuai dengan tata tertib yang sudah berlaku di SMP 1 Simo ya. Yang jelas yang pertama diberikan peringatan. Setelah diberikan peringatan, apabila masih diulangi lagi, pasti ada sanksi berikutnya. Apabila sanksi sudah diberikan sanksi, masih diulangi lagi, akan kita datangkan orang tua, kita koordinasikan dengan orang tua. Sehingga nanti enaknya bagaimana koordinasinya, kita dengan orang tua sama-sama mengetahui. Karena apa? Kadang gini, ada para pelajar yang ketika di rumah didhawuhi wong tuane wedi, temu bapak ibuke wedi, lagi krungu adzan, ayo nang masjid, langsung melayu gage-gage sepatune keri ngataan. Iya kan? Tapi kalau di sekolah, waktunya istirahat kedua digunakan untuk sholat duhur, ndelik-ndelik melayu jajan rono. Padahal setiap ditanya, ayo kan jatahnya istirahat sholat dulu. Pak, yang putri saya datang bulan. Pak guru-guru mungkin tidak akan mengecek ke situ, karena terlalu naif kalau ngecek ke situ kan, datang bulan masuk arti brekso kan nggak mungkin. Kemudian kalau yang putra, bahkan kemarin ada yang, mohon maaf ya, ini bukan menyinggung Sarah, sampai ada yang ngaku, Pak saya non muslim, saya tidak sholat nih. Karena Pak Agung tidak ngajar di kelasnya itu, Pak Agung juga nggak tahu. Oke, bukan sebuah dispensasi ya ketika mengarahkan seperti itu. Itu tujuannya kan tadi, ketika sudah tidak bisa diarahkan, kita akan kerjasama dengan orang tua, sehingga kita tahu perkembangan anak, orang tua mengetahui perkembangan anak di sekolah, sekolah juga mengetahui apa yang dilaksanakan di rumah, sehingga untuk pengarahannya ataupun untuk sanksi selanjutnya nanti akan dikoordinasikan antara sekolah dan orang tua, gitu. Bagaimana? Apakah ada pendapat dari siswa-siswi? Ya begitu, jadi kita nggak boleh pacaran dulu ya girls. Ya. Bawah umur. Iya. Ada kamera dong. Oke. Berarti di antara yang di sini kalau ada yang pacaran berarti langsung disanksi wae. Ya, tanpa peringatan nanti kalau apalagi ketemunya Pak Agung, wes. Sanksi saja, orang tuanya dipanggil. Itu 8 itu ada Tika itu. Nanti kalau ini yes, dipanggilkan ibunya. Itu kan Pak Agung juga kenal dulu. Nah. Oke. Lanjut. Oke. Boleh Pak sambil diminum. Oke, ya. Bagaimana tanggapan Pak Agung dengan murid yang memprovokasi teman-temannya untuk melanggar peraturan? Dan apa ada sanksi tegas terhadap keduanya? Oke, memprovokasi ya. Iya. Oke. Memang setiap kelas dan setiap individu itu pasti punya jiwa bergejolak. Sekali lagi kembali ke tadi, tata tertib itu dibuat adalah untuk menata biar menjadi tertib, untuk mengatur menjadi teratur. Itu tata tertib, bukan dibuat untuk melanggar. Tapi pasti di antara sekian banyak peserta didik yang ada di SMP 1 Simo, pasti ada yang memang sedikit luar biasa. Dikatakan luar biasa, dia mungkin agak sedikit nakal. Dikatakan nakal itu karena sering melanggar tata tertib, bahkan sudah sering keluar masuk mendapat peringatan dari Bapak Ibu Guru BP, BK, sudah diperingatkan seperti ini, sudah sering dipanggil di kesiswaan dan lain sebagainya, sudah diberi sanksi oleh Bapak Ibu Guru wali kelasnya, tetap mengulangi. Bahkan ketika tinggal dia sendiri yang melakukan pelanggaran, biasanya memang mereka ajak-ajak konconi, yo
Ronoyo. Misalnya satu contoh kasus, setelah olahraga biasanya kan harus segera salin. Ora salin jajan sik keluar dan lain sebagainya. Ngejak koncone, ayo engko yen bareng-bareng, mengko kan Pak Guru Bu Guru bingung yen arep ngukum. Kalau bagi Pak Agung enggak. Kalau memang seperti itu, gua bukan hanya provokatornya, semuanya pasti dihukum. Pasti mendapatkan sanksi. Karena apa? Kan semuanya juga ikut melanggar. Jadi kita tidak hanya melihat satu provokatornya saja yang memprovokasi, sing ajak-ajak, ayo bolos, ayo jajan. Ketika jam pelajaran, satu keluar dulu, Pak, saya mau ke toilet misalnya. Padahal ngapusi, tidak ke toilet, tapi ke kantin, jajan yang kantin. Terus ngadani konconi, aku kok susulen 5 menit. Temannya kemudian juga pamit ke belakang. Satu lagi, sampai ngumpul semuanya di belakang. Di kantin semuanya. Ngakunya semuanya ke toilet. Nah, itu memang paling utama harusnya yang diberikan sanksi adalah yang memprovokasi. Tapi yang lainnya juga sama. Oleh karena itu, sebetulnya kembali ke diri masing-masing. Tidak perlu mengingatkan teman-temannya. Orang sang ngajak apik konco-konco nih. Ajaklah kebaikan diri kalian sendiri. Aku harap melanggar. Kalau setiap peserta didik sudah punya komitmen, saya tidak akan melanggar tata tertib. Insya Allah, satu sekolahan pasti semuanya tertib. Jadi tidak ada yang menjadi provokator, tidak ada yang terprovokasi, sehingga semuanya menjadi lancar, tertib, sesuai dengan tata tertib. Kalau semuanya sudah sesuai dengan ketentuan ketertiban, tata tertib itu hanya sebatas tulisan yang tertempel di tembok. Tapi selama masih ada pelanggaran, tata tertib itu wajib dicermati, dipahami, kemudian diamalkan dan dilaksanakan. Jadi sekali lagi, sebetulnya tidak ada provokator ataupun apa kalau kita sudah kembali ke dalam diri kalian, diri masing-masing sudah menanamkan, kita siap untuk tertib, kita siap untuk mengikuti aturan yang berlaku di sekolah. Gitu ya. Ya. Gimana pendapatnya? Nggak ada kan ya, emang bener gitu. Kabeh emang bener gitu. Lanjut. Masih banyak itu pertanyaannya. Iya, masih. Apa yang ingin Bapak Agung tambahkan ke dalam tata tertib sekolah ini untuk memajukan sekolahnya? Oke. Kalau menambahkan poin-poin, Pak Agung rasa semua poin yang ada di tata tertib sekolah yang sudah tertempel di masing-masing kelas itu sudah lengkap. Baik itu dari pelanggaran individu maupun pelanggaran yang melibatkan banyak kelompok. Kemudian sampai dengan sanksinya dan lain sebagainya. Dulu di sekolah kita juga pernah mengadakan yang namanya sistem kredit point. Setiap pelanggaran itu ada poinnya. Di mana poin pelanggaran maksimal misalnya kita buat 200. Misalnya andai kata sepatu tidak sesuai, poinnya pelanggarannya 5. Kemudian tidak hanya sepatu, keseragaman yang tidak sesuai masing-masing berpoin 5. Ketika nanti sudah mencapai poin 200 berarti ada sanksi tertentu. Misalnya orang tua akan didatangkan ke sekolah. Kemudian ada sanksi skorsing dari sekolah. Skorsing itu adalah untuk sementara waktu dibebas tugaskan dari pembelajaran. Silahkan duduk di rumah untuk merenungi apa yang sudah dilaksanakan, termasuk kesalahan-kesalahan yang diperbuat. Itu yang disebut dengan sanksi skorsing dari sekolah. Tujuannya untuk apa? Ketika di rumah diberi kesempatan untuk tidak datang ke sekolah, itu adalah untuk merenungi apakah perbuatan saya yang melanggar ini masih bisa diperbaiki. Bisakah perbuatan ini saya hentikan untuk merenungi biar tidak terjadi lagi, dan merenungi bagaimana nanti saya ke depannya. Itu tujuan dari skorsing. Jika memang maksimal lagi sudah tidak bisa skorsing, sudah pernah diterima, pasti orang tua akan didatangkan. Dan jika memang termasuk pelanggaran berat, karena di tata tertib itu poinnya banyak sekali ya. Ada pelanggaran berat jika terlibat dalam kasus pidana hukum di luar, kasus narkoba, kasus pencurian, sanksi terberatnya akan dikembalikan ke orang tua. Jadi nanti berkas kalian akan dikembalikan ke orang tua, dengan dari pihak sekolah juga tidak akan menghilangkan hak setiap warga negara peserta didik yang dikembalikan ke orang tua untuk mendapatkan pembelajaran yang layak, sehingga sekolah akan mengarahkan. Mungkin bisa sekolah di sekolah tempat lain yang tata tertibnya mungkin sedikit luas, tidak seperti yang ada di SMP 1 Simo. Jadi ketika pertanyaan tadi, apakah poin yang akan ditambahkan kalau dalam jangka kedepannya, mungkin
Pak Agung ingin mengembalikannya, ingin ditambahkan poin-poin tadi, kredit poin. Jadi kredit poin pelanggarannya sehingga terbersit betul-betul terekam apa yang dilanggar. Kemudian yang bertugas mencatat itu tidak hanya Pak Guru, Bu Guru yang melihat, mungkin juga ada teman kalian dari OSIS atau dari apapun. Oleh karena itu biasanya para pengurus OSIS itu sudah dibekali dulu, tidak diperbolehkan untuk melanggar. Jika melanggar, dia akan dikeluarkan dari kepengurusan OSIS. Sehingga kalau sudah dibuat kredit poin itu akan terlihat kesalahannya di mana. Nah, kredit poin itu nyatanya di mana, Pak? Nah, itu harusnya kalau Pak Agung ketika sudah menggunakan kredit poin, masing-masing peserta didik nanti akan dibekali 1 buku kredit poin. Jadi akan mencatat sendiri pelanggarannya. Ketika konangan, ya ketahuan, misalnya konangan toh, hari ini nggak pakai sepatu, tidak sesuai dengan sepatu ketentuan, akan kita panggil buku perkembangan pribadi tadi, pelanggaran tadi yang mungkin disimpan bisa di BK, mungkin di kelasnya masing-masing, di meja wali kelas itu diambil, diberikan centang. Hari ini ada tanggalnya. Tanggal misalnya hari ini Rabu tanggal 15 Maret. Tika melanggar sepatunya tidak sesuai, tinggal dicentang. Di situ ada poinnya di bawahnya. Kemudian besoknya lagi, oh Tika tidak pakai sepatu warrior lagi, tidak sesuai ketentuan. Nanti tinggal diakumulasi. Ketika sampai angka itu sudah mencapai angka 200 berarti maksimal pelanggarannya. Bisa pelanggaran kecil itu bisa menjadi sampai sanksi terberat, yaitu dikembalikan ketika apa? Ketika setiap hari dilanggar terus. Berarti kan akumulasi nilai kredit poinnya akan menumpuk ke nilai maksimal pelanggaran. Tidak harus langsung sekali pelanggaran berat. Kalau pelanggaran berat jelas sanksinya. Terlibat dalam kasus hukum, terlibat dalam pidana, terlibat dalam narkoba, pasti akan langsung dikembalikan ke orang tua. Itu jadi untuk poin yang ingin Pak Agung tambahkan adalah tentang kredit poin. Oke, bisa dilanjut. Bagaimana pendapat Pak Agung ketika murid sudah diberitahu namun masih melanggar? Apakah Pak Agung rela dibenci murid demi mendisiplinkan mereka? Yes. Bahkan sampai dengan hari ini pun kalau pada lihat Pak Agung koyo ngerti setan gitu kan. Iya, Kalau Pak gitu Agung loh, Pak. sudah pagi di depan gerbang misalnya, karena kebetulan Pak Agung juga masuk dalam tim kesiswaan. Sebetulnya tidak hanya Pak Agung, Bapak Ibu guru semuanya pasti mengharapkan, tidak hanya Bapak Ibu guru, orang tua kalian di rumah pasti juga akan mengharapkan kalian akan menjadi tertib. Kalau tadi pertanyaannya Pak Agung siap dibenci, saya siap dibenci. Tidak saat ini yang akan kalian rasakan, tapi next ke depannya. Ketika kalian nanti sudah mungkin masuk ke jenjang perkuliahan, jenjang bekerja, kemudian kalian menjadi orang tua, kalian punya anak kalian sekolah, kalian akan bisa merasakan, oh ternyata betul menjadi seorang tua, seorang yang dituakan itu berarti harus bisa ngandani anaknya dan lain sebagainya. Semuanya pasti ingin putra putrinya meraih hasil terbaik, menjadi anak yang tertib sesuai jalurnya. Kan tidak ingin. Misalnya gini, orang tua, wah aku pengen anakku jadi anak yang nakal, kan nggak mungkin. Setiap orang tua dalam doanya pasti menyebutkan anaknya menjadi orang yang sukses, berhasil, menjadi satu kebanggaan keluarga, kebanggaan negara, kebanggaan agama. Itu pasti harapannya. Kemudian ketika anak yang sudah disanksi berulang kali, Pak Agung harus terpaksa dengan mengambil tindakan tegas sehingga anak semakin membenci. Itu tidak masalah bagi saya pribadi. Nanti ketika mereka sudah lulus dan lain sebagainya pasti akan merasakan. Karena berulang kali kakak kelas kalian itu ada yang sudah lulus, yang alumni. Ketika ketemu juga, Pak, makasih Pak, saya dulu sempat dijewer kuping saya karena gini. Sekarang saya tahu ternyata ini harus seperti ini. Ketika mereka sudah mungkin masuk di jenjang perkuliahan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Karena yang jelas kalau di jenjang yang lebih tinggi biasanya juga untuk mengarahkan seperti ini mulai kembali ke dirinya masing-masing. Kalau di jenjang SMP jelas dibuatkan tata tertib karena apa? Cara berpikir siswa-siswi SMP kan masih labil, pengen mencari jati diri dan lain sebagainya. Kalau di perkuliahan tidak akan tertuliskan tata tertib ditempel di tiap tembok, tidak. Tapi sudah dibacakan sekali ketika kalian masuk, sudah. Itu harus kalian ingat-ingat sendiri. Oke, jadi intinya kalau untuk masalah dibenci, dicap murid, guru killer, guru galak, wes elek, ireng, galak, kemaki meneh. Oke. Nggak masalah, never mind ya. Jadi tidak perlu terlalu dijadikan beban. Next, karena tujuan saya adalah
kalian menjadi semua peserta didik di sini berhasil dan tetap dalam jalurnya, tetap sesuai apa jalan yang lurus, sesuai dengan tata tertib, sesuai dengan aturan, sesuai dengan kaidah-kaidah, norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik itu yang bersinggungan dengan agama maupun sosial masyarakat. Oke, saya mau bertanya kepada Pak Agung lagi. Iya. Bagaimana sikap Pak Agung jika melihat siswa-siswi SMP Negeri 1 Simo yang sering sekali melanggar peraturan di sekolah, contohnya membolos, terus tidak menaati peraturan, tetapi di kemudian hari Pak Agung melihat siswa-siswi SMP itu sudah sukses. Oke, jadi gini, kalau masalah sukses dan tidak sukses itu sebenarnya kembali ke diri kita masing-masing. Yang jelas gini, kenapa Pak Agung harus pengen banget disiplin? Ketika kita sudah disiplin, ya, baik dalam hal apapun, dalam pelajaran apapun, kuncinya adalah disiplin, mendisiplinkan waktu. Pengen pinter misalnya, kalau Pak Agung kan memang di Mapel Seni Budaya, khususnya seni musik. Pengen pinter gitar. Apakah kita hanya cukup saya mampu beli gitar tok, meneng dipentelengi tok, turu sesok-esok ngerti-ngerti so gitar? Kan nggak mungkin kan? Kita butuh disiplin waktu. Disiplin waktu apa? Latihan. Oh, caranya nyekel gitar ngene, carane oh iki akor C. Hari ini sinau satu akor. Baru kuwi ora sinau, ngertine ya mung siji tok, isone C. Main dreng ya mung C tok. Ora iso ke chord yang lainnya. Itu satu contoh. Kenapa harus disiplinkan? Tapi kalau ada kasus anak itu dulunya nakal dan lain sebagainya, ternyata di kemudian hari menjadi orang yang sukses, Pak. Kita lihat, pasti dia punya sisi disiplin yang lain. Karena apa? Sekali lagi, kunci itu kedisiplinan. Oleh karena itu, kenapa? Lah, kok Pak Agung terus mengarahkannya ke masalah disiplin, tata tertib, dan lain sebagainya. Di sekolah itu kenapa harus diarahkan ke sini? Karena kalau dengan bisa mendisiplinkan diri sendiri, tata tertib itu intinya adalah kedisiplinan diri masing-masing kan? Orang mendisiplinkan orang lain. Makanya gini, kamu membaca tata tertib itu kan untuk kamu sendiri. Ketika kita sudah bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, insya Allah kesuksesan itu tinggal menunggu waktu. Kamu pengen pintar matematika, wes sinau matematika, Pitagoras, panjang kali lebar sama dengan luas, ini kita tahu. Ketika ada soal matematika kita bisa mengerjakan. Oke, pengen pintar bahasa Indonesia, baca bukunya bahasa Indonesia. Pengen pinter jadi sastrawan, nulis apa yang ada dalam pikiran kita, tulis ke nanggon buku dan lain sebagainya. Itu intinya adalah apa? Mendisiplinkan dirinya sendiri. Jadi ketika kita sudah disiplin, tadi saya kembalikan ya, kesuksesan tinggal menunggu waktu. Karena tidak ada seperti kita punya cita-cita, saya pengen ke Solo. Ketika ditanya, wait sok minggu pengen neng di? Saya pengen ke Solo. Terus pas minggu kuwi, pas kowe pengen nang Solo kowe arep ngopo? Aku arep meneng wae nang omah nang jero kamar ngene iki. Kira-kira bisa sampai Solo ndak? Enggak bisa. Tapi kalau ditanya, aku mau ke Solo, tapi jane ra duitku mung 20.000. Ah, esuk-esuk wong minggu-minggu, aku tak karo jogging ah. Apa arep jogging teko Solo? Kekeselen ora no. Jogging kuwate teko Sambi Delalah enek mobil, ngawe-awe wae. Numpak nang gurine. Arep nang ndi Mas? Ajeng teng Solo, aku arep nang Boyolali. Mobilnya mau ketep sampai teko Bangak tok. Kita turun di Bangak. Ngetan nenek mobil meneh cegat meneh. Ora enek sing ngendeki, enek sepeda motor. Gelem ngendeki arep ning ndi ta Mas jane? Aku arep nang Solo. Ya wis, wong aku arep nang Klaten. Engko tak goncengke teko Tosuro tok ya. Goncengke sampai Tosuro. Kita turun di Tosuro. Kita, mumpung tenagaku wis mulai pulih jalan lagi. Ada orang lagi minta bantuan. Kita nunut. Sampai Solo kan akhirnya. Berarti itu dia punya kemauan. Bisa mendisiplinkan, bisa memanage waktunya. Nah, tujuannya itu tadi. Ketika sekolah mengharapkan sesuai dengan tata tertib, kan belum tentu Pak orang yang tertib besoknya sukses. Itu tetangga saya gawene ben bolos saiki duwe toko bangunan gede Pak. Dia mungkin disiplinnya di bidang yang lain. Dia bisa memanage waktunya untuk apa? Oh, belajar, berdagang dan lain sebagainya. Oh, iki aku kulaan Senin. Orang jualan itu kan juga pakai manajemen dan harus disiplin. Kalau tidak disiplin, satu contoh, kamu beli kulaan, mau jualan pasir, kamu beli pasir 1 kotak, itu harganya 1.000. Kamu jualnya pasti kan di atas 1.000 kan? Dan kamu harus menghitungkan, oh ini tadi saya kulaane pasir iki mau 1.000. Tapi melakuku juga pasir kuwi mau, aku mandek jajan tempe 200. Aku mandek meneh tuku es teh regane 500.
berarti kamu harus jualnya kan sudah 1.700. Hitungannya kan, oh iya wes kelong tinggal jajan, loh bensinku mau yurung tak hitung nih. Jadi kamu bisa menjualnya 2.000 sehingga apa, operasionalnya juga masuk. Itu kan juga butuh pembelajaran kedisiplinan ini tadi. Jadi di situ kalau sampai ada anak yang tidak disiplin kemudian sukses, bagaimana sikap kita? Saya yakin pasti dia punya tingkat kedisiplinan di bidang kesuksesan dia. Tuh. Bentar Pak, saya mau tanya. Kan ada lulusan siswa SMP Negeri 1 Simo ini kan sudah sukses gitu, tapi kalau di jalan itu aslinya hafal banget itu guru yang sering negur kalau bolos apa gimana, tapi jika sukses kan udah sukses tapi kayak melupakan guru yang sudah membimbing, itu gimana Pak? Oh, kalau itu nggak masalah ya, karena guru itu hanya sebagai agent kemudian perantara, moderator dari para peserta didiknya untuk mencapai tujuan kalian. Pak guru, bu guru ini hanya sebagai penyalur, agent. Kalau kalian sukses, toh kalian tidak ingat Pak guru, bu guru, itu juga tidak masalah. Yang penting Pak guru, bu guru itu hanya bisa mendoakan setiap anak didiknya, peserta didiknya pasti menjadi sukses. Ketika sudah sukses ketemu di jalan, wah, dek ben gawene aku di getai Pak Agung. Wah, aku saiki wis numpak mobil ape Pak Agung mlakukan tak serempete. Baru kalau seperti itu beda cerita ya. Tapi yang jelas pasti tidak ada. Setiap peserta didik pun Pak Agung yakin. Karena apa? Seperti Pak Agung sendiri juga. Ketika saya sudah sampai dengan titik saat ini, saya masih ingat semua bapak ibu guru saya. Oh, ini dulu guru saya SMP, ini dulu guru saya SD. Setidaknya kita punya cerita kenangan dengan bapak ibu guru itu. Misalnya saya pernah, oh Pak Agung dulu waktu SMP, apakah tidak pernah dihukum Pak? Pernah. Karena Pak Agung salah mempersepsikan perintah dari Bu guru Pak Agung. Pada saat jam pelajaran olahraga waktu SMP itu, gurunya Pak Agung itu perempuan, namanya Bu Ninu. Dia mencangkuli papan balok itu ya, tempat lompat jauh itu, pasir itu, dipaculi karena akan dilaksanakan lompat jauh di situ jam pelajaran saya. Kemudian saya tidak sengaja kan lewatnya di situ, melewati yang bak pasir itu. Kemudian saya dibilang gini, ya wes kono ida-idaan ben madet. Saya nangkapnya, saya disuruh menginjak-injak, kemudian saya injak-injak lagi tanahnya. Akhirnya tanahnya madet lagi. Kemudian saya dipukul, disentil telinga saya. Wong kok ora mudeng gini-gini, wong dilulu, tujuannya melulu. Kalau bahasa Jawa itu lulu, istrinya kan dibombong ya. Sebetulnya tadi kalimatnya implisit. Ketika saya melewati di situ kan sebenarnya saya tidak boleh melewati di situ, tapi saya lewati di situ kemudian wes tidak, saya kira disuruh injak-injak, saya injak-injak, ternyata tidak karena sudah dicangkuli untuk tujuan itu. Makanya kalau saya misalnya ada siswa-siswi yang sampai sudah sukses tidak ingat gurunya, tidak apa-apa, karena guru itu hanya sebagai agent saja, penyalur, moderator, perantara jalan kalian menuju sukses. Oke ya. Ya. Gimana, ada pendapat? Tidak. Nggak ada lagi. Tapi nggak ada pendapat. Lanjut, masih banyak ini. Masih 4 Pak. Masih 4, oke. Satu pertanyaan dijawab 1 menit we. Maaf Pak, sambil minum. Ya, sambil minum no. Santai kayak di pantai, slow kayak di pulau. Ya kan? Kenapa pihak sekolah menganjurkan untuk selalu memakai sepatu warrior? Oke. Bagaimana, ada pendapat dari siswi? Mbak. Oke guys, jadi kita harus gimana ya? Harus kompak lah. Yes. Disiplin Kompak, juga. Yes. Kan kalau tadi kayak sepatu tadi tuh, misalnya kalian sepatunya sama semua kan, orang yang ngerti. Kowe anak wong sugih apa ora? Kan sama semua. Tapi nanti kalau ketukar gimana Pak? Hah? Kalau ketukar lah kan gini, seperti kemarin ada acara di masjid itu Ya, toh. Nah, itu kan kita harusnya kembali ke diri kita sendiri-sendiri. Sepatuku tak tandani Misalnya di belakang bawah di solnya. Namanya sopo? Robert, tulisi RB. Namanya sopo? Tika, tulisi TIK. Ya. Seperti itu kan kita sudah punya ciri sendiri-sendiri. Ketika mau menempatkan lagi, kita juga mengingat-ingat sepatuku tak dokok gini. Nah, kembali kepada biasanya tetap ada saja teman kalian yang iseng sepatu nih koncone dijual-jual ke kiri kanan nih. Tapi kalau memang itu ada dan ketahuan, pasti akan diberikan sanksi karena juga termasuk pelanggaran tata tertib. Oke. Saya lanjut.
Menurut Pak Agung, apakah kelas itu harus selalu bersih, tidak kotor? Yes, kelas itu harus bersih, tidak kotor. Kenapa? Oke, kalau dalam ajaran Islam itu kan juga termasuk kebersihan sebagian dari iman. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat secara ilmu kesehatan, ilmu ilmiah, setiap sesuatu yang bersih biasanya juga menunjang kesehatan kita. Kalau sesuatu yang kotor, satu contoh saja, kalian mau makan, piringnya kotor, kira-kira nyaman nggak? Enggak. Enak enggak jadinya makannya? Enggak. Kalian masuk ke sebuah warung di situ, dan beli soto, sendok neyeng. Akan kalian teruskan makannya? Enggak. Tidak. Oke. Karena apa? Teyeng itu juga sebagian merupakan perwujudan dari sebuah kekotoran tadi. Berarti ini kurang bersih. Nah, itu juga menunjang kesehatan kan. Apalagi kalau di kelas, kelasnya kotor, jorok yang di dalam kelas. Bahkan kebiasaan yang ada sekarang, habis jajan dimasukkan di laci semua. Apalagi anomali cuaca yang saat ini tidak menentu. Musim penghujan menuju ke musim kemarau, masih kadang hujan, terus panas. Itu akan menimbulkan apa? Menjadi sarang nyamuk. Nyamuk ketika kalian belajar, pas pelajaran tengok-tengok ngerti-ngerti dicokot, cetek, rumangsane cokot apa keplak ini ora kena nyamuke, nemplok meneh nanggone koncone. Kebetulan salah satu teman kalian antibodinya tidak bagus. Kebetulan yang gigit adalah Aedes aegypti. Karena apa? Aedes aegypti itu mereka istilahnya berkeliaran itu pada masa-masa jam efektif sekolah, jam 9, 10, 11, 12. Itu kalau menggigit nyamuk itu biasanya sebagian besar nyamuk itu adalah Aedes aegypti yang biasanya menyebarkan penyakit demam berdarah. Sehingga kalau dikatakan sekolah wajib bersih, harus hukumnya. Oleh karena itu biasanya di kelas kan ada tim piket. Tinggal tim piket itu mau bertanggung jawab atau tidak. Harusnya bertanggung jawab, tidak hanya kebersihan kelasnya saja, tapi juga regu piket. Oh, setelah pelajaran ini whiteboardnya masih kotor, ganti pelajaran harus sudah bertugas membersihkan. Oke, jadi kalau dikatakan sekali lagi sekolah wajib bersih, wajib. Oke. Ada tambahan? Ya kalau belajar kelasnya nggak bersih itu juga nggak enak sih Pak. Ya iyalah. Tapi kalau siswanya males-males gitu gimana, Pak? Ya, itu saling mengingatkan gini. Makanya kembali lagi, sebetulnya Pak Agung tidak begitu suka dengan kata saling mengingatkan ya. Pak Agung senangnya malah justru mengingatkan diri sendiri. Kalau semuanya sudah bisa mengingatkan diri sendiri, saya habis makan, saya buang di tempat sampah. Semuanya punya prinsip seperti itu, pasti kotoran itu nggak akan ada. Tapi kalau 32 siswa di kelasmu, 29 sudah berbuat tertib. Kalau satu anak itu wajib diingatkan bareng-bareng. Hei, ojo jorok-jorok. Kamu yang jorok, satu kelas yang kena imbasnya. Iya kan? Satu kelas kan, kamu kelasmu. Satu anak wae jorok, sumpel ke nang kene. Meja paling depan misalnya dienggo nyumpel ke sampah tadi. Yang menjadi sarang nyamuk kan di depan. Tapi nyamuk itu kan berkeliarannya kan satu kelas. Bisa-bisa sing malah buat sampah ini tadi tidak tergigit karena dia juga jorok. Karena binatang itu juga yang dicari pasti yang bersih. Kecuali lalat ya. Kalau lalat pasti dia mencari hal-hal yang jorok. Kalau nyamuk itu pasti juga terbang dia ke tempat-tempat yang kering, yang bersih, tidak lembab. Oke, gitu. Jadi saling mengingatkan diri sendiri. Oke, bisa lanjut. Bagaimana jika ada murid yang melanggar tata tertib dikarenakan kedaruratan seperti terlambat karena macet atau yang lain sebagainya seperti rumahnya jauh, apakah boleh? Apakah akan dikenakan sanksi? Oke, pertanyaan bagus nih. Oke, nice question ya. Jadi gini, kalau yang dikatakan tadi kedaruratan itu berarti tidak akan terjadi setiap hari. Ya. Ingat-ingat kalimatnya Pak Agung. Kalau yang dikatakan itu kedaruratan tidak akan terjadi setiap hari. Sekarang kita tidak akan bisa membedakan kedaruratan dan tidak. Misalnya anak itu setiap hari terlambat, dia ngomongnya setiap hari macet tok Pak. Pasti akan ada solusi gini. Oke, rumahmu mana? Jauh sana Pak. 30 kilo dari SMP. Oke, macet Pak jalannya. Kamu berangkat jam berapa? Jam 6 Pak. Oke, besok berangkat jam setengah 6.
Pasti akan ada solusi seperti itu untuk menghindari apa? Kemacetan. Tapi kalau dikatakan darurat, Pak tadi berangkat bannya pecah. Oke. Sekali ini pasti juga akan diberikan dispensasi. Tapi kalau saya telat ngomong bannya pecah, Pak. Bannya meledos bocor. Sesuk telat meneh ban kula bocor melih. Sesuk meneh ban kula bocor meneh. Lah banmu piro? Kok bocor terus? Nah, itu kan bukan menjadi kedaruratan lagi, tapi itu menjadi sebuah alasan. Nah, ini kan kita juga harus jeli. Memang betul, pasti ada saja kedaruratan, termasuk tadi jalannya macet. Mungkin macet itu faktornya banyak. Kalau kita melihat faktor macet keseharian, mungkin yang rumahnya kidul Jambon, dia pasti akan berangkat menghindari sebelum jam 7. Termasuk kita ada contoh beberapa bapak ibu guru yang dalamnya juga jauh. Ada Pak Tama, Pak Kemal itu juga kalau berangkat pasti menghindari jam macet di pabrik. Atau kalau memang sudah terpaksa, waktunya sekian saya harus sudah sampai di sekolah, pasti akan mencari alternatif yang lain. Kita tetap berusaha untuk datang tepat waktu. Nah, yang diharapkan peserta didik, siswa-siswi juga seperti itu. Bukan dijadikan satu alasan. Saya darurat toh Pak, hari ini gini. Ada kepentingan dulu di rumah, kecuali memang ada sesuatu yang istilahnya tidak terkonsep, insidensial lah. Misalnya yang tengah jalan, tadi jalannya betul-betul macet Pak, karena di depan saya itu ada truk guling malang dalan, wis nang kono ora nek dalan potongan, ngenteni truke dipindahke, ngenteni begoke teko. Saya nunggu di situ setengah jam. Nah, pasti akan diberikan dispensasi. Dan kalau ada kabar-kabar seperti itu, sekarang kan dunia teknologi itu kan canggih, termasuk update medsos. Pasti Pak guru-guru juga akan cross checkan. Hari ini yang terjadi longsor di daerah Gunung Madu. Mungkin siswa yang rumahnya Tanjung, dia akan agak terlambat karena mencari jalan alternatif lain yang lebih jauh. Oke, begitu ya. Oke, bertanggapan. Tanggapan. Sebenarnya mau tanya Pak. Yes. Kan ada siswa kemarin tidak menaati peraturan di sekolah dikarenakan macet atau bannya bocor dan lain sebagainya. Tetapi besoknya Pak Agung melihat bahwa siswa itu ternyata bolos. Bolosnya contohnya main, merokok atau melakukan sesuatu hal yang negatif. Bagaimana tanggapan Pak Agung? Apakah memberikan sanksi yang tegas? Yes, jelas harus diberikan sanksi yang tegas dan tidak semata-mata sanksi. Pasti akan dikoordinasikan dengan mungkin Bapak Ibu Guru BK, Bapak Ibu Guru di tim kesiswaan, kemudian Bapak Ibu Guru wali kalian, wali kelasnya, nanti akan dikoordinasikan ke orang tua. Yang pertama biasanya langkahnya kita akan menghubungi melalui wali kelas, menghubungi orang tuanya. Dan kemarin memang ada kasus seperti itu. Maksudnya di salah satu kelas 9 itu yang kebetulan Pak Agung juga menangani sendiri. Itu ada salah satu, saya tidak usah menyebutkan nama ya, itu ada kelas 9 itu izin, Pak, saya nganter bapak saya di rumah sakit. Oke, saya izinkan. Izinnya lewat Pak Agung, saya izinkan, saya sampaikan di kelasnya bahwa si A ini izin nganter bapaknya ke rumah sakit. Kemudian ada yang rumahnya agak dekat tetangganya melewati. Iya Pak, bapaknya sakit. Oke, berarti dia memang betul-betul izin. Kemudian saya sampaikan besok kalau masuk bawa surat izinnya. Tapi di tengah hari ada siswa yang lapor, Pak, tadi saya melihat si A yang diizinkan Pak Agung sakit itu dia nongkrong di tempat PlayStation, arena PlayStation. Nah, ini kan sudah satu, dia bohong. Dua, dengan seragam dan lain sebagainya. Oleh karena itu perlu kita koordinasikan karena kebetulan orang tuanya juga memang sakit. Sehingga dari sekolah menghubungi orang tuanya, salah satu pihak keluarganya yang bisa dihubungi, kemudian disampaikan seperti ini. Sehingga nanti untuk penanganannya kita koordinasikan seperti di awal tadi antara dari sekolah dan orang tua. Begitu. Bisa dilanjut pertanyaan. Lanjut. The last question. Pertanyaan terakhir. Oke. Anda belum beruntung. Pertanyaan terakhir, Anda belum beruntung. Bagaimana tanggapan Pak Agung tentang siswa yang tidak menaati peraturan atau tata tertib di sekolah? Kalau tanggapan saya melihat siswa yang tidak taat tata tertib, sebetulnya kalau di jenjang SMP ini kan tadi sudah saya sampaikan masih berjiwa labil.
pengen mencari jati diri, pengen didelok konconi, bisa dikatakan masih berjiwa-jiwa caper, cari-cari perhatian, ya kan? Baik itu cari perhatian untuk temannya, cari perhatian di depan guru. Bahkan kalau ada bapak ibu guru yang lewat, misalnya yang muda lah, Pak Tama, Pak Pras lewat, dicelui Pak Tama, Pak Rizky, ya kayak gitu. Itu kan sebetulnya memang jiwa-jiwa usia masa SMP seperti itu. Tapi ketika pelanggaran yang sudah mulai menjurus ini ke perilaku menyimpang, pasti sekolah akan mengarahkan dengan lebih tegas. Jadi kalau tanggapan saya terhadap siswa yang melanggar tata tertib, kita lihat dulu kategori pelanggarannya, pelanggaran yang ringan atau pelanggaran sedang atau pelanggaran berat. Kalau memang pelanggaran berat, langsung kita sanksi tegas, kita koordinasikan dengan orang tua. Biar tidak menjadi satu kebiasaan. Satu contoh tadi, ketika ada siswa yang izinnya sakit tidak masuk mengantar orang tua sakit, ternyata dia membolos. Itu kan kalau dibiarkan, dia akan terindikasi selamanya dia akan sering berbohong, ngapusi seperti ini. Karena satu kebohongan akan ditutupi oleh kebohongan berikutnya. Itu. Kemudian kalau memang masih bersikap wajar, satu contoh gini, pasti tetap semuanya ada sanksinya ya. Pelanggaran yang agak kecil. Tadi kan saya katakan usia ini masih rentan cari perhatian. Kalian datang misalnya, wah mumpung nenek Pak Agung kelambiku tak tok ben dilokke. Ada. Kemarin ada siswa yang seperti itu. Bajunya sebelumnya dimasukkan, tapi ketika Pak Agung lewat bajunya dikeluarkan. Loh, bajumu mbok keluarke apa? Kersane dilokke Pak Agung, biar dilokke. Nah, itu ada karena memang ada yang punya tujuan hanya sekedar masih berjiwa labil cari perhatian, akan tetapi tetap pasti akan diarahkan. Ini tidak bagus. Kadang kan kita melihat gini, kenapa toh Pak ngopot sih Pak baju ini kudu dimasukkan? Oke, kalau Pak Agung prinsipnya gini, tidak harus cantik, tidak harus ganteng, tapi kalau kalian berpenampilan rapi, orang akan melihatnya kok enak ya kayak rapi. Wes ora patek ganteng, ora patek ayu, lambi laut-lautan, sing samping gene metu, sing gene munggah nang kene dan lain sebagainya. Pasti kesannya juga akan tidak bagus. Oke, makanya tujuannya tata tertib adalah untuk menata biar menjadi tertib, untuk mengatur menjadi teratur, biar semuanya bisa dilaksanakan dengan baik. Oke. Sebelum mengakhiri acara ini, aku mau tanya sama Pak Agung. Yes. Tata tertib menurut Pak Agung itu apa? Oke, tadi ya, tata tertib dari dua kata, tata dan tertib. Tata itu untuk menata, tertib untuk menuju tertib. Jadi tata tertib itu menata menjadi tertib, menata menjadi teratur. Tertib itu juga bisa dikategorikan teratur. Pada kata yang lainnya, sinonimnya adalah teratur. Jadi menata untuk menjadi teratur, bukan tata tertib itu menata untuk dilanggar, bukan. Jadi kenapa sih Pak pelajar harus ada tata tertib seperti ini? Oke, kembali lagi. Ketika usia kalian seperti ini, kalian masih dikategorikan anak-anak, kalian sudah terbiasa dengan hal-hal yang tertib. Kedepannya kalian akan terbiasa dengan hal-hal yang baik. Tapi kalau dari kecil sudah terbiasa dengan menyimpang, selamanya nanti akan menjadi orang yang menyimpang. Demikian. Saya tutup podcast kali ini. Terima kasih Pak Agung sudah menemani acara hari ini yang sudah berjalan lancar. Semoga video hari ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang ada di rumah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah mendengarkan pembicaraan tentang tata tertib. Sekolah sudah membuat tata tertib agar kita menjadi orang yang disiplin, teratur, dan rapi. Oleh karena itu, kita harus menaati tata tertib. Jika kita menaati tata tertib, niscaya kita akan menjadi orang yang lebih baik. Sekian dari kami, selamat menunaikan ibadah puasa. Ya man fi qalbika rahmatul linnas, ya